Kalian pernah gak sih kebayang satu ketika kalian punya kesempatan buat liburan ke luar negeri, tapi bis yang kalian tumpangi ketika lagi liburan di luar negeri malah dibajak oleh oknum bersenjata. Kalian pun harus terjebak di tengah baku tembak yang mengerikan. Ini kan udah kayak scene di film action ya guys. Tapi sayangnya kejadian kayak gini pernah terjadi di kehidupan nyata, tepatnya pada tahun 2010 di Manila, Filipina. Ketika itu ada satu bus pariwisata isinya full turis asal Hong Kong. Bus ini dibajak oleh seorang mantan anggota kepolisian Filipina yang merasa kecewa pada pemerintahan setempat. Di tragedi ini ada satu part yang benar-benar di luar nurul gitu ya guys, bikin orang-orang tuh pada miris banget. Karena di saat-saat genting seperti itu, para pemerintah Filipina yang harusnya mengambil kebijakan, mereka malah sempet-sempetnya bikin makan malam mewah buat menentukan langkah apa yang bakal mereka ambil. Padahal ketika itu ada banyak orang yang lagi mempertaruhkan nyawanya. Nah, buat tahu kisah lengkapnya langsung aja ya guys, kita rangkum bareng isi Google. Kisah bermula di tahun 2008. Ketika itu ada satu berita yang viral di media Filipina. Kisah ini tuh berisikan cerita dari seorang ayah yang nulis banyak banget email dan dikirim ke berbagai media di Filipina. Dia menceritakan kisah anaknya yang bernama Christian yang dijebak oleh oknum kepolisian. Jadi satu ketika Christian ini lagi main lah ke apartemen sepupunya. Dia parkir mobil di depan apartemen. Pas dia mau pulang, tiba-tiba dia ditilang karena dibilang dia itu parkir sembarangan. Nah ternyata polisi ini tuh bukan cuman mau nilang Christian aja. Dia bilang mau menggeledah mobilnya Christian. Christian nolak dong. Kalau emang mau geledah, Christian minta surat perintahnya. Tapi polisi ini nggak bisa menunjukkan. Tapi waktu itu polisi tuh bener-bener maksa ya. Dia tuh kayak bilang mobil Christian ini mencurigakan. Akhirnya polisi itu berhasil masuklah ke dalam mobilnya Christian dan melakukan penggeledahan. Dan ternyata polisi bilang dia menemukan satu kantong plastik hitam berisi serbuk putih yang diduga sebagai obat-obatan terlarang. Christian kaget banget ya. Dia bilang, aku tuh gak mungkin pak polisi pakai zat-zat kayak begitu. Aku ini koki di salah satu hotel ternama di Filipina. Setiap bulan secara rutin aku tuh melakukan tes urin. Kalau memang aku pakai zat-zat terlarang kayak gitu, aku tuh udah pasti langsung dipecat. Nah kalau memang gak percaya, sekarang kita cek urin aja. Kita buktiin aku tuh bener pemakai atau bukan. Nah polisi tuh langsung lah ngebawa Christian. Tapi bukan ke kantor polisi, melainkan ke ATM. Christian ini diminta buat ngambil sejumlah uang yang dibilang bakal jadi kayak buat damai lah gitu ya. Christian itu akhirnya ngambil lah uang. Tapi ternyata yang dikasih ke polisi itu nggak seberapa, cuma sedikit banget. Ya jelas polisi nggak mau lah, masa damai cuma dikasih segitu doang. Tapi Christian bilang dia emang udah nggak punya uang lagi. Itu adalah semua uang yang ada di ATM-nya. Akhirnya Christian benar-benar dibawa ke kantor polisi. Di sana Christian bilang, ya udah nggak apa-apa langsung aja dites urin. Toh saya emang nggak pakai kok obat-obatan terlarang. Di sini polisi ternyata minta Christian buat minum satu pil. Ya tentu aja sih Christian nggak mau dong disuruh minum pil kayak gitu ya. Dan Christian pun dipukulin habis-habisan selama berjam-jam. Kalau Christian nggak mau minum itu pil, dia bakal terus dipukulin. Akhirnya Christian pun nyerah dan minum pil tersebut. Setelah itu dia langsung dites urin dan hasilnya positif. Karena hasil tes urinnya positif, Christian ini dimintalah kalau dia mau bebas dia harus bayar uang jaminan. Ya di sini mau nggak mau ya Christian harus bayar. Dia pun akhirnya nelpon salah satu temennya dan minjem sejumlah uang dan dibayarin lah ke pihak kepolisian. Setelah itu dia pun dibebaskan. Ya karena ngerasa bener-bener udah kecewa dan gedek banget ya, Christian langsung lah ngadu ke ayahnya. Dia telepon dan dia ceritain semuanya. Ayahnya Christian yang dengar semua cerita dari anaknya langsung marah. Dia pun memutuskan buat nulis email. Dia ceritain semua apa yang diceritain sama anaknya tadi. Dan emailnya itu dikirim ke semua media yang ada di Filipina.
Gak butuh waktu lama ya guys, berita tersebut langsung heboh dan viral jadi pemberitaan di mana-mana. Dan yang bikin makin heboh, di email ayahnya Christian tersebut disebutkan nama 5 orang polisi yang menangkap anaknya. Dan salah satunya ada nama polisi yaitu Rolando Mendoza yang merupakan inspektur polisi. Pemberitaan tersebut seketika bikin masyarakat Filipina makin gak percaya sama pihak kepolisian. Citra polisi pun tercoreng. Saking viralnya berita ini ya guys, sampai dibahas di rapat Dewan Tinggi Filipina atau kayak semacam anggota DPR-nya. Dan Christian pun diminta untuk melakukan laporan secara resmi. Karena sebelumnya dia tuh belum bikin laporan ke polisi ya guys. Jadi dia kayak cuman cerita di media aja. Tapi sayangnya Christian ini menolak. Bahkan setelah beritanya tuh makin viral di mana-mana, Christian ini menghilang. Bener-bener nggak tahu keberadaannya di mana. Dan yang ngasih keterangan ke pihak media itu cuman ayahnya aja. Publik pun kebagi jadi 2 kubu ya guys. Kubu yang pertama percaya kalau Christian ini gak berani bikin laporan ke kepolisian, gak berani tampil ke publik karena dia ini takut kemungkinan dia ini diancam oleh pihak-pihak tertentu. Secara dia ini kan berhubungan sama polisi-polisi ya. Sedangkan kubu yang kedua percaya kayaknya Christian ini bohong deh. Dia tuh mulai takut karena beritanya jadi viral di mana-mana. Makanya dia nggak mau bikin laporan ke kepolisian. Karena memang apa yang ada di BAP itu beda sama apa yang diceritakan oleh ayahnya Christian ke media. Di BAP, Christian ini ditilang karena dia itu parkir sembarangan. Setelah itu dia memang sempat dibawa ke kantor polisi bersama mobilnya, tapi nggak pernah ada pemukulan. Hasil visum juga menunjukkan kalau nggak ada tuh bekas-bekas pemukulan yang berbahaya gitu ya guys. Karena beritanya ini udah terlanjur viral, masyarakat itu mendesak untuk dilakukan investigasi lebih lanjut, bahkan terjadi banyak aksi di mana-mana. Pemerintah pun merasa kayaknya memang harus diselesaikan nih, kalau enggak masyarakat tuh nggak akan tenang. Tapi karena si Christian ini nggak pernah melakukan pemeriksaan, polisi nggak bisa dong melakukan penyelidikan lebih lanjut. Akhirnya pemerintah ini minta satu lembaga, jadi kayak lembaga khusus gitu ya guys di Filipina. Jadi lembaga ini tuh bisa melakukan penyelidikan walaupun gak ada laporan dari si korbannya ini. Mungkin di Indonesia kayak apa ya, KPK mungkin ya. Nah dari penyelidikan ini pihak berwenang tersebut memutuskan kalau 5 orang anggota polisi yang namanya disebutkan dalam email ayahnya Christian ini bersalah. Mereka pun dipecat secara tidak hormat. 5 orang ini adalah Rolando Mendoza, sang inspektur kepolisian beserta dengan 4 orang juniornya. Mendoza kaget banget dengan vonis yang dijatuhkan pada dirinya. Dia kecewa. Mendoza ini bilang dia tuh nggak sama sekali terlibat sama kasus ini. Dia cuma dijadikan tumbal oleh pemerintah. Mendoza bilang nggak pernah benar-benar ada penyelidikan. Dia nggak pernah diperiksa, korban yang nggak pernah diperiksa, bukti-buktinya juga nggak jelas. Mendoza pun mengajukan banding. Dia minta peninjauan kembali. Dia minta dilakukan sidang secara terbuka. Tapi semuanya ditolak. Pemerintah sudah bulat dengan keputusannya. Sebenarnya ya guys, sebelum skandal ini terjadi, Mendoza adalah seorang polisi yang berbakat dan juga cerdas. Dia itu punya gelar sarjana di bidang kriminologi, kinerjanya baik, karirnya bagus. Dia pernah mendapatkan 17 kali penghargaan dan pernah menjadi polisi terbaik di Filipina pada tahun 1986. Dan terakhir dia pun sampai ke pangkat inspektur polisi ya. Makanya Mendoza tuh kayak bener-bener kecewa dan terpukul banget ya guys. Secara karir yang dia bangun bertahun-tahun, citra baik yang dia peroleh selama ini hilang dalam sekejap. Di akhir masa jabatannya yang sebenarnya dia tuh tinggal 1 tahun lagi pensiun ya guys, dia ini malah dicap menjadi polisi yang korup.
Semua tunjangan yang diterima sama Mendoza ini dihapuskan ya guys. Bahkan pensiunan yang harusnya dia dapat 1 tahun lagi itu juga dihilangkan. Semua fasilitas yang dia dapat dicabut, dan selama proses penyidikan sampai akhirnya vonis, Mendoza ini nggak digaji ya guys. Hal inilah yang bikin Mendoza benar-benar marah. Dia kecewa banget sama pemerintah. Sampai akhirnya Mendoza ini kehilangan akal sehatnya dan melakukan sebuah tindakan yang sangat menakutkan. Siang itu, 23 Agustus 2010, ada satu bus pariwisata yang terparkir di kawasan Fort Santiago, Manila. Bus ini isinya turis asal Hong Kong. Totalnya ada 20 turis asal Hong Kong, 3 orang tour guide asal Filipina, dan juga 1 orang supir asal Filipina. Bisa dibilang orang-orang yang ada di dalam bus ini tuh nggak saling kenal ya guys. Ini tuh kayak semacam open trip. Jadi background orang-orang yang ikut trip ini tuh beda-beda ya. Ada satu keluarga yang memang lagi liburan keluarga, ada pasangan yang lagi bulan madu, ada adik dan kakak yang emang lagi jalan-jalan aja di Manila. Bahkan ada satu pasangan lansia, mereka ini sengaja jalan-jalan ke Manila buat mengenang masa bulan madu mereka dulu. Hari itu adalah hari terakhir mereka wisata di Manila, karena setelahnya mereka bakal terbang pulang ke Hong Kong. Bus itu udah bersiap buat jalan, semua peserta udah naik ke dalam bus. Sebelum pintu bus ini tertutup secara sempurna, tiba-tiba aja ada satu orang lelaki yang menahan pintu bus dan dia menerobos masuk. Laki-laki ini tuh pakai seragam polisi lengkap dan dia tuh megang satu senjata laras panjang. Dia bilang ke supir bus yang namanya Alberto Lubang, dia bilang gini, "Saya ikut ya," gitu. Si supir busnya bilang, "Maaf ya pak, saya nggak bisa naikin orang selain anggota tur ini karena ini private tour. Saya bisa dimarahin nanti sama bos saya." Tapi si polisi ini tuh kayak nggak peduli gitu guys. Dia tetap masuk aja nyelonong ke dalam bus. Dan ternyata lelaki berseragam polisi ini adalah Rolando Mendoza. Dia tuh memang udah memperhatikan bus ini dari sebelum bus tersebut berangkat. Setelah masuk ke dalam bus, tiba-tiba aja Rolando Mendoza ini bilang, "Tolong tutup tirai jendelanya. Mulai saat ini bus saya bajak dan kalian semua adalah sandera saya." Semua orang yang di dalam bus tuh kayak nggak peduli, mereka kayak nggak memperhatikan apa yang diomongin sama Mendoza, karena mereka nggak ngerti. Mendoza ini kan ngomongnya pakai bahasa Filipina, sedangkan orang-orang yang ada di dalam bus tersebut adalah orang Hong Kong yang ngomongnya pakai bahasa Cina. Tapi saat para translator atau tour guide ini mengartikan apa yang diomongin sama Mendoza, semua orang langsung panik. Mereka ketakutan, apa yang terjadi? Bus ini dibajak, maksudnya gimana? Mendoza pun bilang ke supir buat langsung jalan dan menuju ke Rizal Park. Sesampainya di Rizal Park, si supir ini langsung diborgol gitu ya guys di atas kemudinya. Semua pintu bus pun dikunci, tirai jendela semuanya ditutup. Orang-orang yang ada di dalam bus masih kayak loading ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Mereka itu kan nggak ngerti sama apa yang diomongin sama Mendoza ya. Dan Mendoza itu ngomongnya kayak sambil tersenyum, nadanya baik-baik, bahkan dia minta maaf. Kurang lebih Mendoza tuh bilang gini, "Saya minta maaf ya karena harus melibatkan kalian dalam masalah ini. Saya janji gak akan ada yang terluka, kalian semua bakal baik-baik aja. Setelah saya dapet apa yang saya mau, kalian akan saya bebaskan." Orang-orang tuh jadi bingung ya, Mendoza ini sebenarnya beneran orang jahat atau dia tuh gak waras, atau dia cuma pura-pura baik aja. Nah, pada pukul 10.30 ketua tour guide ini tuh diizinkan sama Mendoza buat ngehubungin ke ketua agensinya gitu. Dia langsung ngontek lah agensinya yang ada di Hong Kong. Dia ceritain semua kondisi yang terjadi, kalau dia dan semua anggota tour ini dijadiin sandera. Tapi kondisi mereka baik-baik aja. Semua keadaan di dalam bus ini bisa dibilang terkendali.
Dengan cepat berita pembajakan bus ini pun menyebar. Polisi langsung mengirimkan 2 orang negosiator yang sebenarnya adalah temannya Mendoza ketika di kepolisian. Mendoza bilang lah apa nih tujuan dia. Dia cuma minta pemerintah ngasih 1 surat yang menyatakan dia kembali bisa bertugas sebagai kepolisian. Setelah itu dia bisa pensiun sebagai anggota kepolisian. Itu aja yang diminta sama Mendoza. 3 jam berlalu, semua masih terkendali, tapi belum ada jawaban nih dari pemerintah. Orang-orang di dalam bis mulai agak ricuh gitu ya guys, karena mereka mulai lapar. Mereka kan udah disandra dari jam 10 pagi dan ini udah lewat jam makan siang. Sedangkan di dalam bus tersebut banyak anak-anak, ada lansia. Itu kebayang dong gimana mulai hektiknya kan. Nah, Mendoza akhirnya mintalah ke pihak kepolisian, kita nih pada lapar nih yang di dalam bus, tolong dong kirimin makanan. Kalau kalian kirimin makanan buat aku dan juga orang-orang yang ada di dalam bus, saya bakal lepasin beberapa sandera. Nah, polisi ini bener aja ya, mereka kirimin makanan buat Mendoza dan juga orang-orang di dalam bus, dan Mendoza ngeluarin beberapa sandera. Mendoza ibaratnya masih baik banget deh guys. Kalau kalian ingat nih ya, sebelum cerita ini aku pernah bilang ada lansia yang lagi jalan-jalan bareng tur ini buat mengenang masa lalunya. Nah, si lansia ini sakit karena memang dia udah tua. Dia gimana sih, disandra, tertekan mungkin ya. Dia benar-benar kayak kesakitan banget. Akhirnya Mendoza pun ngelepasin dia. Dia diizinin buat keluar dari bus supaya dapat penanganan medis. Berjam-jam berlalu belum ada keputusan apapun dari pihak kepolisian. Sampai akhirnya pihak kepolisian dan pemerintah mulai melakukan kesalahan demi kesalahan yang membuat tragedi ini jadi sangat menakutkan. Kesalahan pertama, polisi ini nggak memberikan jarak aman di lokasi kejadian. Jadi ya, bus ini guys bener-bener kayak dikerubungin sama semua media yang bikin siaran langsung. Orang-orang juga bisa kayak sedekat itu sama bus ini. Padahal ini kan busnya ibaratnya lagi dalam kondisi yang berbahaya ya. Dan di sekitar lokasi kejadian itu juga jadi macet banget karena polisi nggak melakukan rekayasa lalu lintas dengan baik gitu ya guys. Dan yang kedua, polisi ini nggak tahu, bener-bener nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam bus ini. Dia nggak tahu Mendoza itu sebenarnya punya berapa banyak senjata. Mereka juga nggak tahu apa yang terjadi sama para sandera di dalam sana. Bahkan mereka tuh nggak tahu kalau di dalam bus itu ada televisi. Media itu kan bener-bener bikin siaran langsung ya guys. Wawancara sama pihak-pihak pemerintah, kepolisian, semuanya ditayangin di TV. Dan Mendoza lihat. Bahkan polisi itu kayak menceritakan strategi yang bakal mereka lakukan, disiarin di TV. Mendoza lihat. Bahkan komentar-komentar dari petinggi-petinggi yang kesannya kayak menyepelekan Mendoza juga ditayangin di TV dan Mendoza lihat. Mendoza ini jadi makin panas lah. Dia ngerasa orang-orang yang ada di luar sana kayak gak bersungguh-sungguh menjalankan apa yang dia minta. Malah Mendoza itu ngerasa kalau dia itu cuma diolok-olok aja. Padahal polisi tuh gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka kira Mendoza tuh gak seberbahaya itu. Padahal Mendoza ini udah berubah menjadi monster yang menakutkan. Pukul 13.30 ada 1 surat yang datang, langsung dikasihin ke Mendoza sama 2 orang negosiator tadi. Mendoza baca, dan setelah baca surat, Mendoza langsung marah besar. Dia lemparin surat itu. Dia bilang ini surat sampah. Karena ternyata surat itu berisikan kalau pemerintah akan mempertimbangkan permintaan Mendoza. Dia bilang bukan itu yang dia mau diangkat kembali, bukan dipertimbangkan. Mendoza pun langsung kasih ultimatum. Kalau sampai jam 3 sore surat yang dia minta belum datang, dia akan menembak semua orang yang ada di dalam bus tersebut. Seketika semua orang yang dari dalam bus tuh panik banget dong. Mereka ketakutan. Awalnya mereka kira mereka tuh bakal selamat. Tapi tiba-tiba Mendoza ini berubah drastis. Dia jadi benar-benar menakutkan.
Di saat-saat genting ini, tiba-tiba ada satu orang laki-laki, dia tuh kayak pegang senjata dan lari menuju bus tersebut. Polisi langsung membekuklah laki-laki tersebut ya guys. Dan kejadian ini tuh direkam oleh banyak media televisi ya, dan disiarkan secara langsung. Ternyata laki-laki ini adalah Gregorio Mendoza yang merupakan adik kandungnya Mendoza. Mendoza lihat dong adiknya digituin. Bahkan si Gregorio itu dipukulin habis-habisan dan Mendoza lihat dari TV. Padahal Gregorio itu cuma bilang dia tuh mau ngomong langsung sama kakaknya, heart to heart gitu, dia mau bujuk kakaknya supaya ngeudahin semua ini. Tapi karena memang polisi itu melakukan tindakan preventif gitu sebenarnya ya guys. Tapi hal ini bikin Mendoza makin marah ya guys. Dia benar-benar ngerasa pemerintah tuh udah nggak peduli sama apa yang dia minta. Dia tuh kayak bener-bener disepelein dan sekarang adiknya malah dipukulin di depan matanya. Dan tepat pukul 3 sore, surat yang diminta sama Mendoza nggak juga datang. Dan Mendoza pun narik satu orang sandera yang merupakan tour guide terakhir yang ada di dalam bus tersebut ya, orang Filipina. Dibawa ke depan bus dan dia pun menembak tour guide tersebut di depan semua awak media. Semua orang kaget, semua orang terdiam. Ini korban pertama. Mereka nggak nyangka Mendoza bakal bener-bener melakukan hal tersebut. Bayangkan ya guys, para petinggi pemerintahan yang keputusannya lagi ditunggu menyangkut nyawa banyak orang, ternyata mereka ini lagi makan malam bareng di sebuah restoran mewah buat mempertimbangkan langkah apa yang mau mereka ambil. Dan saat mereka lihat Mendoza udah bener-bener menembak satu orang, mereka langsung bilang, tenang-tenang, suratnya sudah ada, suratnya sudah dalam perjalanan. Tapi sayangnya surat tersebut gak pernah sampai karena katanya kejebak macet. Bayangin guys, kejebak macet. Emang polisi di sana gak punya helikopter, pesawat atau apa gitu ya. Dan Mendoza ini udah berubah jadi monster yang menakutkan banget ya guys. Dia angkat senjatanya dan dia benar-benar nembakin semua orang yang ada di dalam bus tersebut. Semua awak media dan orang yang ada di situ, mereka benar-benar membeku dan panik ya guys. Bayangkan mereka mendengar suara tembakan berkali-kali, jeritan orang-orang, tangisan orang-orang. Mereka menyaksikan sendiri pembantaian tersebut, tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka cuma nonton dan live aja guys. Setelah korban berjatuhan, polisi ini baru benar-benar bertindak. Bahkan kabarnya ya guys, ketika itu saat akan melakukan proses evakuasi penyergapan langsung terhadap Mendoza, ini tuh masih dipertimbangkan tim mana yang bakal bergerak, karena pemerintah melalui presiden dia tuh menurunkan tentara SAF, sedangkan polisi menurunkan anak buahnya yaitu tim SWAT. Mereka masih bingung nih mana yang mau melakukan penyergapan. Sampai akhirnya tim SWAT lah yang diterjunkan terlebih dahulu, tapi karena gagal dibantulah setelah itu oleh tim SAF. Padahal ya guys, ternyata ketika itu belum semua orang di dalam bus itu tuh meninggal, masih ada yang selamat. Tapi mereka itu diem, mereka pura-pura tewas supaya nggak ditembak lagi sama Mendoza. Mereka ini harus menyaksikan anggota keluarganya ditembak sama Mendoza. Mereka juga harus terjebak di tengah baku tembak antara polisi dan Mendoza yang berlangsung sangat lama ya guys, karena totalnya 11 jam baru semua ini pun selesai. Malam itu di tengah guyuran hujan petir, Mendoza akhirnya berhasil dilumpuhkan. Setelah akhirnya Mendoza ini tumbang, dia tuh dijedor langsung ya oleh pihak kepolisian di TKP. Langsunglah para orang-orang yang selamat di dalam bus tadi dikeluarkan, dievakuasi ya guys. Disinilah hal yang agak miris terjadi ketika para korban ini dikeluarkan dari dalam bis. Harusnya kan langsung ya dibawa ke rumah sakit dapat penanganan medis.
Mereka malah langsung diserbu oleh awak media, bener-bener difoto-fotoin, bahkan langsung diwawancara guys, bayangkan. Dan para awak media dan orang-orang yang memang berkerumun dari awal di situ, bener-bener semuanya langsung masuk ke dalam bus. Mereka seakan-akan mau lihat langsung kayak gimana sih kejadiannya di dalam. Mereka foto-foto, ambil gambar guys. Makanya memang banyak banget foto-foto yang beredar di internet ya, kalau kalian mau lihat. Tapi sebenarnya jangan deh, karena ngeri banget ya guys. Kejadian ini total ada 9 orang korban, 8 orang warga negara Hong Kong dan 1 orang warga negara Filipina. Dan sisanya mengalami luka berat dan beberapa ada yang luka ringan ya guys. Ada beberapa orang media gitu ya guys yang memang juga kena peluru nyasar karena mereka ini nekat merekam, mengambil gambar terlalu dekat ketika terjadi prosesi baku tembak. Sedangkan si supir Alberto Lubang, dia ini selamat guys. Jadi ketika lagi terjadi keributan tadi, dia tuh berhasil kabur keluar dari dalam bus. Katanya selama berjam-jam sebelumnya dia tuh udah berhasil ngebuka borgolnya sendiri menggunakan gunting kuku. Walaupun beberapa orang jadi curiga apakah Roberto Lubang ini bersekongkol sama Mendoza buat menguasai bus tersebut. Tapi pada akhirnya itu nggak terbukti ya guys. Imbas kejadian ini, pemerintah Hong Kong marah besar ya guys. Mereka menganggap pemerintah Filipina ini nggak serius menangani kejadian ini, sampai akhirnya warga negara Hong Kong yang jadi korban. Saking marahnya ya guys, sempat terjadi kerenggangan hubungan diplomatik antara kedua negara. Pemerintah Hong Kong langsung melarang semua warganya buat datang ke Filipina. Semua penerbangan ke Filipina dibatalkan dan semua warga negara Hong Kong yang ada di Filipina dipulangkan. Bayangkan guys, ya wajar sih ya pemerintah Hong Kong marah besar karena memang hampir semua korbannya ini adalah warga negara mereka. Di sini pemerintah Filipina pun meminta maaf dan mereka berjanji akan melakukan investigasi secara menyeluruh. Dan akhirnya memang banyak para petinggi dari kepolisian maupun pihak-pihak yang terkait yang akhirnya dicopot dari jabatannya. Itu dia guys cerita kita malam ini. Sungguh miris banget ya. Apapun alasannya, menurut aku Mendoza ini benar-benar adalah seorang monster yang menakutkan yang tercipta karena keadaan. Dan di sini kita belajar ya guys, kita lihat kalau memang kebijakan dari pemerintah yang kadang mungkin dianggap biasa aja, padahal itu bisa mempengaruhi nyawa masyarakat banyak. Begitu juga kebijakan-kebijakan lainnya di negara ya guys. Sungguh sebenarnya itu sangat mempengaruhi banyak nyawa di dalam negara ini. Oke, sekian cerita kita malam ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, tombol merahnya dipencet ya guys. Dan bye-bye.